Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini tertulis di 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Satu hal yang diingat oleh Rasul Paulus akan masa lalu yang telah dijalani oleh seorang yang masih muda yakni Timotius adalah kesungguhan hatinya dalam beriman. Itu mengapa Rasul Paulus melihat bahwa ini adalah menjadi aspek yang sangat penting untuk pemberitaan Injil di masa depan. Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk memelihara prinsip utama dalam dirinya, sebagaimana ia telah memelihara itu melalui dari nenek moyangnya sejak dulu. Itu mengapa ketika kita melihat dalam perikop kita hari ini, Rasul Paulus menyoroti ibu dari Timotius yang bernama Eunike, dan ia juga menyoroti nenek dari Timotius yang bernama Lois. Mengapa ia harus menyoroti itu? Karena ternyata bagaimana pemeliharaan iman yang murni itu telah diturunkan hingga kepada Timotius. Dan kini aspek panggilan itu ternyata Rasul Paulus tekankan kepada suatu pengertian yang sangat penting. Ia berkata dalam nats harian pada hari ini, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman. Lihatlah bagaimana sorotan ini menjadi penting dalam keberimanan kita, bahwa Allah menyelamatkan kita bukan pada posisi kita telah berbuat baik, malahan Allah telah menyelamatkan kita masih dalam posisi kita sebagai orang yang berdosa. Maka ketika Yesus memilih murid-muridnya, tentu mereka masih berdosa. Dan kemudian Yesus Kristus memurnikan kita semua. Kita juga masih belum menjadi orang yang baik. Dan panggilan menjadi hamba-hamba Tuhan, ternyata kita akan melihat suatu bentuk yang Tuhan sendiri telah rancangkan. Ada maksud yang akan Tuhan tunjukkan dan kasih karunia-Nya sendiri yang dikaruniakan kepada kita dalam Kristus. Maka ini menjadi sangat penting bagi kita untuk tetap bertekun dalam memelihara iman kita. Bahwa ternyata ada hal yang sangat-sangat mendalam yang kita harus cerna dalam perjalanan kehidupan ini. Keberimanan kita tidak dibangun dalam rasa takut. Keberimanan kita tidak dibangun dalam masalah-masalah abstrak, tetapi keberimanan kita memang dibangun dalam hal-hal yang begitu fundamental dalam pribadi Yesus Kristus. Maka saudaraku yang terkasih, kita telah terpanggil untuk menjadi mitra kerja Allah di dunia ini. Maka jangan pernah saudara berpikir bahwa Tuhan memberikan itu karena saudara baik. Tetapi saudara harus berpikir, ada maksud Tuhan dan kasih Tuhan yang ingin ditunjukkan jika Tuhan mengizinkan aku dalam keberadaanku saat ini. Jangan pernah menjadi sombong dalam keberadaan saudara, karena itu adalah ber dan ada. Bahwa keberadaan saudara itu karena diadakan.
Tidak ada keberadaan saudara karena ada sendiri. Tetapi Tuhan merencanakan itu. Karena itu bukan kebetulan. Maka inilah yang menjadi prinsip bagi kita. Peliharalah iman yang sungguh-sungguh. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, aku telah memelihara itu semenjak dari nenek moyangku hingga saat ini. Itu mengapa aku terus bersyukur sebagai hamba Tuhan yang memberitakan Injil dengan baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Terpujilah nama-Mu, kiranya Kau memelihara kami dan jadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang tetap setia dalam setiap perkara. Kami memelihara iman kami sungguh-sungguh sehingga nyatalah kasih setia Bapa dalam setiap rangkaian pelayanan kami. Ampunkan dosa kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.